warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dalam kehidupan ini selalu banyak ujian yang kita lalui. Kadangkala di waktu kita senang, ada di kala waktu kita susah, ada di kala waktu bahagia, ada di kala waktu merasa sedih. Semua itu adalah merupakan anugerah Allah kepada kita selaku manusia. Makanya dalam kehidupan ini perlu kita menjalani hidup ini dengan penuh keimanan dan penuh kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan kita ini selalu diuji, baik itu dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kehilangan jiwa. Itu adalah suatu ujian yang diberikan Allah kepada kita. Makanya Allah katakan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu apabila ditimpakan suatu musibah, maka dia akan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini salah satu ayat Quran yang mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu untuk bersabar di dalam menjalankan kehidupan ini. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 sabar pembagiannya. Pertama, ada sabar ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada sabar ketika menjauhi semua bentuk larangan Allah. Nah, ini kata Imam Ghazali ada 3 bentuk sabar di dalam kehidupan kita yang perlu kita lalui. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Apa itu sabar dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sholat butuh kesabaran. Kita melakukan puasa butuh kesabaran. Kita melakukan ibadah sholat tahajud pada malam ini butuh kesabaran. Membaca Al-Quran butuh kesabaran kita. Kalaulah tidak ada sabar di dalam diri kita, maka semuanya orang mungkin akan melakukan yang diinginkannya, melakukan sesuatu yang diinginkannya. Tapi pentinglah sabar itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal khususnya dalam kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam kita menghadapi suatu ujian, musibah. Seperti di awal yang kita katakan tadi, kadangkala kita bahagia,
kadangkala kita mendapatkan ujian, kadangkala kita mendapatkan kesulitan, ada kala mendapatkan kelapangan. Itu merupakan ujian. Jadi ujian itu tidak hanya berupa musibah saja, tetapi juga ujian itu dalam bentuk kita bahagia. Mampukah kita untuk mengontrol diri kita dalam kehidupan ini? Kemudian yang ketiga adalah sabar kita dalam menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang tidak mempunyai sifat sabar di dalam dirinya, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya, baik itu yang dilarang Allah ataupun yang merupakan kewajiban kita kepada Allah. Larangan Allah dia kerjakan lantaran di dalam dirinya tidak ada sifat sabar. Orang berjudi itu dia karena dia tidak mempunyai sifat sabar di dalam dirinya. Orang melakukan mencuri, korupsi, pada saat sekarang ini itu lebih merajalela. KPK sudah banyak menangkap para koruptor. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan dalam diri tidak mempunyai sifat sabar di dalam dirinya. Jadi hal-hal yang rasanya itu dilarang Allah, maka sabar kita untuk berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjalankan yang namanya larangan Allah. Berupaya kita menjauhkan larangan Allah itu. Makanya penting bagi kita untuk mengimplementasikan sikap sabar di dalam kehidupan, baik itu di kala susah, di kala lapang, di kala sempit, di kala melakukan ketaatan kepada Allah, dan di kala kita ditimpakan suatu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pentingnya sabar yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ini. Karena sabar itu adalah sebagian daripada iman dan bisa mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Marilah kita untuk meningkatkan rasa sabar dalam diri kita, tentunya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.